Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Adi Kurniawan. NIM saya 200533362848 dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika offering A20. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi geografis. Penerapan sistem informasi geografis atau SIG dalam menentukan kelayakan lokasi pembangunan berkelanjutan. Untuk studi kasusnya sendiri di Kabupaten Lepong, Provinsi Bengkulu. Untuk bahasanya yang pertama abstrak, yang kedua definisi SIG, yang ketiga metode, yang keempat analisis data, yang kelima kesimpulan. Yang pertama yaitu abstrak, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga tidak mengganggu kondisi alam dan tetap dapat memenuhi kebutuhan selanjutnya. Kecamatan Pinang berlapis, Kabupaten Lepong, Provinsi Bengkulu merupakan kawasan yang didominasi oleh hutan kering dan ladang. Yang kedua, definisi SIG atau Sistem Informasi Geografis. Teknologi informasi geografis atau SIG merupakan teknologi yang dapat memudahkan untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, monitoring lahan, dan juga menampilkan data serta informasi mengenai lokasi maupun akumulasi persebaran masyarakat menurut Bapak Suseno dan Agus pada tahun 2012. Untuk pemanfaatan teknologi SIG sendiri, pemanfaatan teknologi fotogrametri, penginderaan jarak jauh, dan ilmu mengenal informasi spesial sangat membantu dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Untuk teknologi SIG pada penelitian pembangunan berkelanjutan ini dimanfaatkan untuk merencanakan konsep pembangunan di Kabupaten Lepong yang disajikan secara tekstual, visual, dan user interface yang mudah dicermati. Yang ketiga, metode. Jadi metode penelitian ini dilakukan yang disajikan dalam diagram alur seperti berikut. Yang pertama, proses memulai penelitian, yaitu kita melakukan studi literatur, pengamatan potensi Kabupaten Lepong, kemudian membaca literatur penelitian sebelumnya dan melihat data-data mengenai Kabupaten Lepong, pengamatan dengan melihat kondisi geografis wilayah terkait. Yang ketiga, menentukan permasalahan dan rencana output data. Yang keempat, data primer dan data sekunder dari Kabupaten Lepong tersebut. Yang kelima, pengolahan data dan analisis konsep. Kemudian bisa apakah itu sudah sesuai atau tidak. Kalau sesuai itu perencanaan potensi lokasi kelayakan pembangunan dengan analisis persebaran pertumbuhan masyarakat. Kemudian selesai. Untuk analisis data, metode analisis datanya, analisis potensi. Kabupaten Lepong merupakan salah satu sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu yang terletak di Pulau Sumatera dengan letak geografis 105 derajat sampai 108 derajat bujur timur dan 0,2 derajat 65 sampai 0,3 derajat 60 lintang selatan. Sepanjang wilayah Bukit Barisan, kabupaten dengan luas 1922.400 hektar memiliki jumlah penduduk sebanyak 111.815 jiwa pada tahun 2018, yaitu diambil dari data Disdukdil Capil Kabupaten Lepong pada tahun 2018. Untuk gambaran petanya sebagai berikut. Ada peta topografi Kabupaten Lepong, Provinsi Bengkulu. Kemudian analisis penentuan lokasi. Metode penentuan lokasi pembangunan berkelanjutan memerlukan analisis terkait kondisi lereng,
analisis curah hujan, dan akumulasi pertumbuhan penduduk di area rencana tempat yang dilakukan pembangunan berkelanjutan. Seperti pada peta berikut ini, yaitu tempat dilakukannya pembangunan berkelanjutan. Kemudian yaitu analisis pertumbuhan. Data mengenai proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Lebong diperoleh dari Disdukcil Capil Kabupaten Lebong 2018. Seperti ini data dari petanya sendiri, yaitu data mengenai peta proses dari akumulasi penduduk di Kabupaten Lebong. Kemudian ada peta geografis Kecamatan Pinang, Belapis, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil analisis yang disimpulkan, daerah lokasi perencanaan pembangunan berkelanjutan memiliki curah hujan yang rendah dan cenderung memiliki karakteristik relatif cenderung mengikuti kondisi kemiringan yang bervariatif dan relatif tanah yang cenderung datar, hingga sangat curam untuk di setiap lokasi terdapat di Kabupaten Lebong. Seperti ini petanya, gambaran petanya. Ya, untuk kesimpulan sendiri, kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem informasi geografis dapat digunakan untuk pemetaan kelayakan lokasi rencana pembangunan berkelanjutan, pemantauan dan analisis data menggunakan IGIS 3.14 dan ARCGIS Pro dengan memasukkan data DEM atau Digital Elevation Model dan data pendukung lain yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial atau BIG, GADM, dan data mengenai pertumbuhan penduduk berdasarkan wilayah yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Lebong. Demikian kurang lebihnya presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.